Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini terkait dengan visi kita bagi teman-teman, bagi kita yang suka pada lembaga-lembaga sosial ya, aktif di lembaga-lembaga sosial ya. Jangan yang prinsip ini adalah ketika berada pada lembaga-lembaga sosial, jangan punya visi profit oriented. Ya. Jadi ketika kita suka aktif di lembaga sosial, maka kita jaga betul diri kita agar jangan bervisi profit oriented. Misalnya begini, kita ini punya program santunan untuk masyarakat yang kurang mampu begitu ya. Yang mau kita kejar adalah mungkin bantuan sembako atau mungkin pendidikan dan sebagainya. Targetnya sekian. Nah, ini mulia sebetulnya. Tapi menjadi tidak mulia ketika di dalam visi kita untuk bekerja itu sebetulnya bukan bantu, tapi mendapatkan prosentase. Nah, kalau sudah target kita, ya memang perlu belajar ini. Target kita itu adalah prosentase fee dari apa yang kita kerjakan, maka menjadi tidak mulia lagi. Prosentase itu adalah rumusan untuk menghitung sampai di mana yang boleh kita ambil, yang boleh digunakan untuk operasional, tapi tidak untuk target agar kita mendapatkan sesuatu. Itu beda. Nah, monggo kalau kita yang suka di lembaga-lembaga sosial, monggo hal begitu untuk kita seriusi, kita waspadai. Karena semakin tinggi level orang, itu akan semakin besar gudoni. Kalau orang yang biasa ngambil yang bukan haknya, tentu tidak begitu godanya. Tapi orang yang suka bersosial, kegiatan sosial, tolong-menolong, ta'awun, maka itu akan menjadi penggudol dalam diri kita masing-masing. Berikutnya adalah begini. Ketika kita aktif di dunia pemberdayaan atau dunia advokasi kaum mustadafin, itu memang ada dasar yang menarik, yaitu pengutlah sedekah zakat begitu ya, perintah sebetulnya dari Allah untuk kita semua kita, untuk petugas-petugas yang aktif di lembaga sosial itu gitu ya. Nah, cuman itu kan visinya sebetulnya untuk mengedukasi masyarakat agar bayar zakat, sedekah dan infakan begitu. Baik itu, visi itu baik, sangat baik, sangat mulia jika itu masuk ke dalam diri kita secara utuh. Tapi itu gak gampang, Rek. Serius, itu tidak mudah. Karena kita manusia, kita juga punya kebutuhan. Maka ketika sudah kebutuhan ini di depan, kita kesalip, niat kita itu yang salah, itu yang hati-hati. Jadi ketika ada keinginan kita untuk mengedukasi masyarakat agar sedekah macam-macam gitu ya. Nah, saat itu ketika di dalam diri kita adalah ada keinginan, nah nanti kalau sudah dapat, maka kita dapat apa? Itu yang trouble nanti kita. Itu yang trouble. Jogo itu sih nggak gampang itu. Sangat sulit menjaga itu. Siapapun, saya pikir semakin tinggi level orang akan semakin tinggi pula penggudoni. Nah, sekarang ketika berbicara program pemberdayaan. Oke. Program pemberdayaan. Ada pemberdayaan kaum mustadafin, dikasih sembako, pendidikan dan sebagainya. Kemudian pemberdayaan UKM, kasih modal. Ada sesuatu yang mestinya diseriusi. Kalau kaum mustadafin itu kan memang butuh makan tuh hari itu, maka disupport terus.
Nah, sambil dipetakan sebetulnya mustadafin ini kategori apa ya? Sudah sepuh atau masih muda? Kalau sudah sepuh maka kewajibannya adalah ya kita support kebutuhannya saat itu. Tapi kalau masih muda maka semestinya kita gali potensi dari yang generasi muda ini. Kemudian kita lihat minat bakat dia kemana, begitu. Wira swasta, maka tidak langsung dikasih modal, tetapi dilihat potensi dia untuk berwira swasta di bidang apa ya kira-kira. Kemudian diedukasi, diberi pelatihan, sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya. Passion dia apa? Begitu. Passion dia bikin desain, ya berarti diajari bagaimana bikin desain. Setelah jadi nanti, kita atau jaringan kita ketika butuh desain, larinya ke dia. Begitu. Dimodali juga nantinya. Cuman tidak kemudian modal, selesai, tidak. Ada pengawalan. Itu namanya pembinaan, pemberdayaan. Tapi kalau kemudian ada orang kelihatannya butuh jual bakso, jual nasi goreng, tambal ban atau apalah ya, kemudian kita kasih modal untuk membeli peralatannya, saya kok khawatir kalau orang ini belum siap mental. Karena usaha dimanapun, itu ada potensi naik dan turun. Ketika naik, semua orang siap. Tapi ketika turun, tidak semua orang siap. Karena setiap hari juga butuh makan. Apalagi jika sudah punya keluarga. Ini jadi problem tersendiri nantinya. Maka pendampingan dan pemberdayaan UKM ini mesti simultan, tersistem dengan utuh, tidak menjadi proyek. Jangan sampai kemudian ketika kita niatnya adalah pemberdayaan UKM, tapi faktanya kemudian adalah proyek pemberdayaan UKM. Bedanya apa? Bedanya ketika kita melakukan pemberdayaan UKM secara tuntas, maka kita akan analisa mulai hulu sampai hilir. Kebutuhannya apa, sampai caranya bagaimana, sampai kemudian duitnya bagaimana, sampai dengan kemudian pemasarannya, pendampingan selama beberapa waktu terkait proses bisnis dia. Terus menerus. Nah, kalau begitu, saya sepakat bahwa itu betul-betul pemberdayaan. Tetapi kalau pemberdayaan UKM itu sifatnya adalah diberikan gerobak, daftar orang dan berikan gerobak, saya khawatir ini hanya sekedar proyek pembelian gerobak. Setelah selesai, gerobak meledak. Karena apa? Orangnya mau ngapain tidak bisa. Atau barangkali diberi untuk sekali kerja dan setelah itu selesai. Karena apa? 2 kali jalan ternyata kurang laku, akhirnya modalnya kurang. Nah, inilah maka diperlukan adanya pendampingan serius. Orangnya serius niat bekerja apa, begitu. Mau ternak, ya betul-betul disiapkan pelatihan macam-macam, disiapkan manajemennya bagaimana, pemasarannya bagaimana, dilatih, pengelolaan keuangannya bagaimana, dikawal terus, sehingga menurut saya ini betul-betul pemberdayaan, betul-betul pendampingan, begitu. Visinya lagi-lagi bukan bagaimana berapa saya dapat fee, tapi betul-betul keumatan, betul-betul pemberdayaan. Caranya bagaimana? Ya banyak hal yang bisa dilakukan dengan itu, dengan kerjasama dengan perusahaan, dengan agnia, macam-macam bisa dilakukan itu. Tentu harus ada konsep yang detail, tidak bisa hanya ngomong saja hal begini. Ini mesti kerjasama dengan banyak pihak. Jadi bedanya apa program tadi? Dua program tadi, program pembinaan UKM dan pembinaan UMKM, dan apa proyeknya itu beda. Jadi kalau sekedar proyek, setelah selesai ada SPJ-nya, selesai. Tapi kalau pemberdayaan betul-betul, ya bisa jadi orang nggak tahan dengan cara kita kemudian lepas, itu bisa jadi. Jadi secara teknis barangkali punya orang dulu, berapa orang yang mau latihan, dibina. Memang butuh sabar sih. Yang pas sebetulnya adalah siapa orang yang betul-betul minat untuk berwirausaha.
Karena ketika sejak awal sudah minat berwirausaha, mudah untuk ngajari. Tapi kalau sejak awal tidak ada minat untuk wirausaha, sulit untuk ngajari. Bahkan misalnya ada orang begitu ya, yang saya ini butuh skill untuk bekerja. Apa skillnya? Saya butuh servis motor. Kamu bisa? Tidak bisa. Coba disekolahkan dulu servis motor. Sampai begitu. Kursus servis motor kalau perlu. Begitu. Untuk yang jangka pendek ya. Apalagi kalau dia sudah punya bekal misalnya sekolahnya memang otomotif misalnya. Ya tinggal bagaimana caranya agar dia tetap bisa memulai kerjanya. Saya pikir itu ya sedikit yang bisa saya bagikan. Jadi prinsipnya adalah ketika kita berada pada areal, pada wilayah keumatan, visi kemanusiaan, urusannya adalah organisasi kemanusiaan, organisasi yang sifatnya membantu kemanusiaan, maka yang paling penting adalah hilangkan niatan untuk mencari sesuatu yang itu duniawi. Sudah. Jadi niat awake dhewe dihilangi sehingga niat orang lain. Orientasinya adalah bantu orang lain. Coba kita pakai janji Allah. Barang siapa membantu agama Allah maka ia akan dibantu oleh Allah. Nah, kita pakai itu. Dan insya Allah janji Allah itu tidak akan pernah luput. Beda dengan janji manusia. Hanya butuh sabar saja. Saya pikir itu mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya sendiri, juga bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.